lama itu bagaimana kalau semuanya yang pada bikin terus nanti tidak laku ya. Kita melihat ini saja sudah 20 tahun, kemungkinan pada waktu itu ya pertanyaannya kemungkinan sama bosku, apa nanti laku apa nanti tidak. Nah, ternyata sampai sekarang tahun 2000 sampai sekarang 20 tahun lebih masih eksis dan bahkan bisa bertambah. Kalau dibilang pertanyaan yang seperti itu dibilang wah nanti tidak laku, tidak dapat untung, ya tentu sudah berhenti dari tahun-tahun yang dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LV Shop Channel One Desa. Mudah-mudahan para bosku selalu berkesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan review kolam beton di rumahnya Mas Dudin bosku, yang sering kita liput. Nah ini kebetulan itu kolamnya lagi renovasi, soalnya kolam ini sudah berumur 20 tahun lebih bosku. Jadi pembangunan kolam beton ini dibangun pada tahun 2000. Nah, pada waktu itu beliau itu baru pulang dari Korea, langsung membuat beberapa kolam, dan makanya saya tanya apa belum ada kolam terpal ya. Memang pada waktu itu sistemnya tuh kolam terpal masih jarang, belum ada, makanya kolamnya itu semuanya kolam beton. Yang tentunya kalau kolam beton itu kemarin saya sudah membahas kolam yang terpal itu kan yang jelas antar kolam itu akan memakan tempat, yaitu tentang tanggulnya lah. Kalau kolam beton tuh bisa lebih efisien di tempatnya bosku. Seperti ini cuman dikasih penyekat itu aja kan sudah bisa dibuat tambah banyak kolamnya gitu loh. Jadi kalau kolam terpal itu pasti nanti tanggulnya itu akan butuhkan paling enggak itu 1 meter. Kalau 1 meter dikalikan beberapa tanggul kan sudah banyak. Tapi kalau kolam beton seperti ini itu tidak memakan tempat untuk tanggulnya. Cuman paling enggak tuh kalau seperti ini ya bosku, sekitar 3 kolam ini itu yang sana itu harus ada tempat untuk berjalan. Soalnya kasih pakannya kalau semuanya dibuat seperti ini kan tidak bisa jalan, sulit. Makanya tetap dikasih tempat untuk kasih pakan ikannya bosku. Lah ini kebetulan tuh pas lagi rusak, makanya direnovasi, dikasih diperlebar. Soalnya kalau tidak dikasih begitu itu kasih untuk ngasih pakannya itu sulit bosku. Ini kan ditambah biar nanti itu kalau ngasih pakan kolam yang kanan kiri itu bisa ya. Kalau cuman seperti itu tadi kan tidak bisa, itu cuman bisanya itu ngasih pakan dari sananya. Kalau paling tidak 3 kolam ada begini itu nanti sudah bisa kasih pakan di tengah-tengah kolam, antara kolam kiri dan kolam kanan. Makanya ditambah buat jalan untuk ngasih pakan. Untuk kapasitasnya itu semuanya di sini kolamnya itu kolam lebar semua bos. Jadi yang ini itu kapasitas 10.000, terus sampingnya itu kapasitas 5.000, sampingnya lagi ada kapasitas sekitar 7.000-an. Jadi memang semuanya itu kolam-kolam besar dan semuanya itu kolam cor. Cuman ada yang kolam bawah seperti ini itu kalau pembuangannya dibuka itu tidak bisa langsung bisa bersih bosku. Tapi kalau yang kolam di atas seperti yang 2 ini itu ya langsung bisa bersih. Di sini semuanya itu kolamnya cor semua. Bagi yang di sana itu ada beberapa kolam, sekitar 9 kalau tidak 10 kolam, semuanya kolamnya cor. Belum ada yang kolam terpal seperti kolam saya dan kolam teman-teman. Memang di sini tuh konstruksi pembangunannya itu dibuat kolam beton semua. Cuman pada waktu itu memang tahun 2000 itu semuanya masih dihitung, kalau dihitung dia sekarang ya ini sudah habisnya itu lumayan bosku. Kalau zaman tahun 2000 itu untuk 2 kolam ini saja, saya tanya kemarin katanya kata Mas itu cuma habis 7 juta, yang pada waktu itu harga semen masih 25.000 apa 30.000 itu per saknya. Makanya untuk 2 kolam ini dan ini yang ini kapasitas 7.000 8.000, terus yang ini kapasitas 5.000-an, kalau enggak 4.000 tuh cuma habis 7 juta. Kalau sekarang kita bikin kolam yang kapasitas begitu, untuk kolam terpas saja 1 kolam tuh enggak cukup kalau lebarnya sampai segini. Tetap walaupun itu kolam beton tetap sudah mulai renovasi lah, tapi melihat umurnya itu sudah 20 tahun lebih masih kelihatan mening lah, kelihatan bagus. Memang konstruksinya itu
pada waktu itu dibuat sekuat mungkin lah, soalnya baru pulang dari Korea. Yang jelas uangnya itu ya kalau pulang dari luar negeri kan masih banyak ya. Untungnya pada waktu itu beliau itu langsung terjun di kancah budidaya ikan gurame. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih berlanjut, sudah tambah beberapa kolam di belakang rumah. Nah ini yang kolam yang untuk di samping rumah ada. Makanya usaha itu kalau kuat bertahan paling tidak itu minimalnya 5 tahun tuh ya, kalau saya mengamati ya termasuk sudah bisa bertahan, sudah termasuk jalan. Jadi usaha-usaha apapun tuh kalau cuma masih di bawah 5 tahun itu sudah berhenti, gulung tikar, berarti ya tidak jalan. Ukurannya itu biasanya saya kalau melihat tuh usaha paling tidak 5 tahun, minimal 5 tahun, di atas 5 tahun masih jalan ya insya Allah usaha itu akan berkelanjutan. Makanya kemarin banyak yang tanya itu prospeknya kalau budidaya ikan gurame itu bagaimana, kalau semuanya yang pada bikin terus nanti tidak laku ya. Kita melihat ini saja sudah 20 tahun, kemungkinan pada waktu itu ya pertanyaannya kemungkinan sama, bosku, apa nanti laku, apa nanti tidak. Nah, ternyata sampai sekarang tahun 2000 sampai sekarang 20 tahun lebih masih eksis dan bahkan bisa bertambah. Kalau dibilang pertanyaan yang seperti itu dibilang wah nanti tidak laku, tidak dapat untung, ya tentu sudah berhenti dari tahun-tahun yang dulu, dan sekarang pun masih bisa berjalan. Ini menunjukkan bahwa usaha atau prospek di bidang budidaya ikan gurame itu ya tetap, kalau saya mengamati tetap masih jalan, masih bagus. Intinya tuh selama barang itu konsumsi, ada yang mengkonsumsi, kita sebagai produsennya, ada konsumennya, berarti ya tetap masih jalan. Untuk jenis usaha yang umurnya itu termasuk pendek saja masih bisa jalan, seperti ikan lele. Ikan lele itu umurnya kan paling 3 bulanan, itu pun masih jalan. Kalau dipikir masalah penumpukan stok lebih cepat ikan lele, cuman kalau saya amati memang pasarnya itu kalau mambek itu hal-hal yang semacam itu lebih cepat, seperti ayam itu juga begitu, bosku. Ayam paling 35 hari, jadi stok tuh padahal sudah diatur pemerintah, begitu mambek ya sangat terasa. Kalau ikan gurame itu paling tidak kan umurnya itu ya paling cepat itu kalau taburnya dari kecil, ukuran 1 cm, 1,5 cm ya tetap 11 bulan lah, 11 bulan 12 bulan itu sudah termasuk cepat. Makanya kalau untuk perhitungan sangat stok numpuk mambek itu ya kelihatannya kok ya tidak akan terjadi selama pasar itu normal, pasar itu tetap lancar ya. Dan kebetulan di tahun 2003 ini aja prediksi para pakar ekonomi kita itu loyo ya, tetap semuanya ada imbasnya. Mungkin seperti gurame hari ini stoknya termasuk lumayan banyak lah, tapi harganya kan masih dapat untung sedikit-sedikit. Kalau kita melihat usaha yang lainnya itu malah lebih parah lagi untuk tahun 2023 ini. Ya mudah-mudahan nanti untuk kedepannya di tahun 2024 ini kan pasca pemilu akan lebih lancar lagi. Itu harapan kita sebagai petani ikan gurame maupun sebagai rakyat kecil. Kalau yang ini kok masih kosong ya, memang ini baru panen, bosku. Harusnya itu sudah ditabur bibit, cuman ini juga mau direnovasi. Jadi waktu renovasi saya tanya itu rencananya itu yang sebelah sini itu mau ditambah cor, maksudnya dipertebal biar nanti, soalnya sudah banyak yang mulai propos kalau tidak ditambah direnovasi, takutnya nanti kalau jebol malah ada ikannya kan malah rugi. Makanya sebelum terjadi itu ini mau ditambah tebalnya, itu ditambah cor seperti yang sebelah sini itu kemarin sudah direnovasi, ditambah 5 sentian kayaknya lah itu besi-besinya itu untuk pilarnya, itu baru besi baru bos itu untuk penambahan pilar. Cuman yang untuk sebelahnya yang belum diisi ini mau direnovasi juga biar imbang antara sebelah sini dan sebelah sini. Ya maklum soalnya kolam sudah umur 20 tahun lebih. Kalau masalah keawetannya ya memang awet kalau beton, cuman untuk biayanya yang jelas ya
lebih besar lagi lah, apalagi zaman sekarang. Kalau untuk kolam terpal saja, kalau kapasitas seperti ini kapasitasnya ada 7.000 8.000. Sekarang ya kalau satu kolam tuh 10 juta pasti habis bosku ini kalau untuk kolam terpal. Kalau untuk kolam beton ya biasanya 2 kali lipat itu habis. Jadi intinya itu kita cuman menunjukkan bosku semuanya itu pilihan terakhir tetap kembali kepada bosku. Kita sudah memberi gambaran tentang kolam beton, kolam terpal. Ya kalau yang bagi punya dana banyak ya ndak apa-apa membuat kolam beton yang jelas lebih kuat, terus itu tadi efisien di tempatnya. Kalau yang dananya mepet-mepet pemula seperti saya ini yang tetap ada hitungannya. Kalau saya masih seneng kolam terpal, soalnya perhitungannya itu satu kolam bisa jadi 2 kolam, ikannya pun sama, harganya pun sama, dan di bobotnya pun tuh enggak pengaruh, biar itu kolam beton, kolam terpal sama saja. Kalau kita bisa lebih murah di modalnya, kenapa kita harus mencari yang mahal gitu loh bosku. Perhitungannya satu kolam itu kalau dibikin kolam beton cuma jadi kolam, kalau dibikin kolam terpal itu sudah tambah bibit, mungkin tambah pakan ada 50% kan sudah lumayan. Mudah-mudahan sedikit sharing ini ada manfaat dan gunanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak. Akhirnya tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.